Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana Allahi wa barakatuh. Al-Fatihah bina ta'alam wa ta'alim al-ifadah wal-istifadah wal-hasad al-musaki bi kitabillah sunnatu rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Monggo sareng-sareng ditambahi sebelum sholawat tibil qulub, kita berdoa bersama-sama doa yang disunahkan, yang dianjurkan diperbanyak membaca di bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallam minna mutaqabbala. Sarang-sarang salawat tibil qulub. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Alhamdulillah,
Mudah-mudahan dengan bacaan sholawat bil qulub bersama-sama di bulan Ramadan ini, kita semuanya oleh Allah diselamatkan dari pandemi ini. Amin Allahumma amin. Khususnya jamaah Masjid Rahmat, khususnya keluarga jamaah Masjid Rahmat, mudah-mudahan dijaga oleh Allah, mudah-mudahan dilindungi oleh Allah. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Al-awwalu, masih membahas kesunatan di dalam sholat. Berpuasa dulu sudah selesai. Sekarang kesunahan balik dilanjutannya, yaitu kesunahan di dalam sholat. Sunah niku penting. Ya, sunah niku penting. Makanya terus digencarkan kita, ayolah menjadi ahlus sunnah. Ahlus sunnah, menjalankan kesunahan. Memang sunnah, tidak wajib. Tapi tetap sunnah itu adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Sehingga kita meniru Nabi, sebisa mungkin kita meniru Nabi. Dan ini adalah kesunahan-kesunahan di dalam kesunahan-kesunahan sholat. Ini yang qablu. Al-awwalu, yang pertama, as-sunanulati qabla sholat. Kesunahan-kesunahan sebelum sholat. Apa sih yang pertama? Al-adhanu, adhan. Lughatan i'lan, secara bahasa adalah i'lan. I'lan itu panggilan, pengumuman, diumumno. Adzan mlebu waktu salat, i'lan. Wa syar'an dzikru mahsus, zikir yang mahsus, khusus, lafadznya khusus. Matlubul salat, yang dicari atau yang dikhususkan atau yang memang zikir ini untuk salat, al-maktubah, yang maktubah aslan alal a'yan. Jadi maktubah asli alal ayan yang ditentukan. Syara'an at-ta'rif dzikru mahsus, dzikir yang muayyan. Ya lafadznya sudah seperti ini. Ya lafadznya seperti yang kita dengar, khusus subuh ditambahi as-shalatu khairum minan naum. Khusus seperti seperti ada penambahan lagi di bab adzan itu, ketika hujan lebat banget dan orang-orang kesulitan untuk menuju masjid, muadzin itu harus tetap adzan, Di tempat-tempat yang mungkin masjid ya tidak ada jamaah lagi di masjid, orang-orang benar-benar sholat sendiri di rumah, itu tetap harus ada adzan. Dan adzannya ditambah, as-solu fi rihalikum, as-solu fi rihalikum. Sholatlah di tempat kalian masing-masing, as-sholat di tempat kalian masing-masing ditambahi. Itu dua, yaitu ketika hujan lebat, kemudian ketika ada bencana. Ketika ada bencana, ketika ada musibah, itu adzan tidak boleh berhenti. Ya, kudu tetap ono adzan, ono salah sijine sing adzan. Pun as-sholatan kharja bihi. Jadi tarif tadi kemudian kita di sini dibedah satu-satu. As-sholatan dikecualikan dari kata asli di sini adalah an-mandhurah. Ada sholat wajib tapi tidak asli, yaitu nadar. Tadi kan dikatakan kalau adzan itu adalah zikir yang terkhusus untuk sholat wajib. Ya, as-sholatan, sholat wajib yang asli. Ya, maksudnya sholat wajib yang asli adalah 5. Berarti yang wajib yang tidak asli itu nadar. Itu tidak disunahkan adzan, tidak disunahkan adzan. Wa ya wajibatun, wajib, lakin wujubal li'arid. Ya, tapi wajibnya nadar itu karena adanya sesuatu yang datang. Fala yu'adzanalah, maka tidak ada adzan untuk sholat nadar, tidak ada. Alal a'yan tadi, jadi tertentu adzan itu sholat wajib yang asli yang tertentu. Ai fardul ain, kharajabi sholatul janazah. Sholat jenazah itu fardu ain, fardu kifayah. Tidak ada adzan. Kenapa adzan? Sholat jenazah tidak ono. Ya, jadi kalau sholat jenazah, tapi sholat jenazah itu disunahkan untuk mengiklankan. Misalnya masjid ini kok mau ditempati sholat jenazah, itu disunahkan mengumumkan. Ya, sholat jenazah fil Masjid Rahmat, jenazah atas nama ini gitu disebutkan. Sholat jam sekian. Jadi sunnahnya iklan itu lis sholatil jenazah. Kalau bukan adzan, tidak ada adzan tapi iklan, diumumkan sholat jenazah kalau masjid ini siapapun itu yang meninggal. Orang kok wong penting tok, wong sing tokoh, kalau wong biasa ndak. Semuanya jika bilang nanti jenazah akan disolatkan di Masjid Rahmat, itu disunahkan.
muadzin terus diumumno. Dah umumane iku wis ana iki nih, nama, alamat, gak usah detail meninggal karena apa, ndak usah ya. Pokoknya diumumkan waktunya yang penting agar supaya orang-orang sekitar itu ikut bisa ikut hormat untuk menyolati jenazah. Tapi yang saya lihat tuh ini ya, maksudnya perbandingannya memang kadang kesadaran kita untuk sholat jenazah itu masih minim orang-orang. Dalam sholat jenazah di luar masih ramai. Ketika saya di Yaman di Tarim itu, semua jenazah ketika ada jenazah itu kenal gak kenal, ngerti gak ngerti, orangnya yang meninggal ini, orang-orang pada sholat. Jadi melok, toko-toko ditinggal melok sholat. Semula saya berpikir, oh paling ki konco-koncone kok akeh ya, oh berarti ki wong terkenal. Ternyata ndak orang biasa. Loh, orang biasa. Saya tanya, antum kenal sama Ta'rif sama yang meninggal ini? Ndak, saya ndak kenal. Loh kok ikut nyolati? Iya, karena dia muslim. Dan saya ada fardu kifayah, artinya kita sama muslim penghormatan terakhir bagi dia untuk dikuburkan. Jadi semuanya ikut sholat, Masya Allah. Ya meskipun habis sholat langsung balik, tidak melok ngubur, tapi pas sholatnya pada ikut. Ditinggal kabeh toko-toko di jarno tinggal. Ya mungkin beda nih, budayanya memang beda. Artinya satu hal, kalau kita ingin ketika meninggal nanti banyak disolati orang, selinglah menyolati orang. Oke. Walaupun kita tidak kenal, walaupun apa itu. Oke. Pun itu masalah adzan, sholat jenazah. Wa 'alal a'yan fardhu kifayah. Kemudian fadlul adzan, sekarang ke fadilah adzan. Kalau Allah Ta'ala ada sebuah ayat Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa 'amila shalihan qala innani minal muslimin. Sebaik-baiknya ucapan mimman da'a ilallah, yang mengajak kepada Allah, wa 'amila shalihan, dan beramal saleh, wa qala innani minal muslimin. Adzan ini sebaik-baiknya ucapan. Niku adzan. Qalat Sayyidah Aisyah berkata, kalau adzan sendiri ini sejarahnya, adzan itu awalnya tidak ada. Perintah sholat diturunkan ketika Nabi di Mekah, ya kan, setelah peristiwa Isra Mi'raj, kemudian tahun 11 kenabian. Tahun 11 kenabian itu diturunkan, Nabi masih di Mekah. Kemudian perintah Isra Mi'raj, adzan, sholat itu belum ada perintah adzan, belum ada. Bingung. Wong muslim itu bingung. Ngumpul di masjid ngenteni, wis wayahe to durung wis wayahe. Wis wayahe ayo salat. Akhirnya ono sing telat. Kemudian usul, ya Rasulullah, buatlah pengumuman, buatlah tanda bagaimana supaya kita tahu kalau waktu adzan, waktu salat itu sudah masuk. Ada yang usul ya Nabi, pakai lonceng. Sahabat liyane, ojo, iku Nasrani yo. Usul pakai trompet, oh iku Yahudi. Ya. Zaman dulu lonceng sama trompet itu wis ngetren wis. Iya, lonceng sama trompet. Kemudian bingung, akhirnya tidak menemukan solusi. Kemudian kita tunggu petunjuk dari Allah. Keesokan harinya, habis musyawarah itu, keesokan harinya Abdullah bin Zaid itu datang menemui Nabi. Ya Rasulullah, ada apa? Saya bermimpi ada seseorang pakai jubah hijau, dia bawa lonceng. Kemudian saya mendekati dan saya bilang, saya beli lonceng itu, mau buat apa? Mau buat adzan. Jangan adzanlah, panggillah orang-orang itu, mau buat manggil sholat, pengumuman mengiklankan sholat. Jangan, iklanlah sholat itu dengan kalimat Allahu Akbar dan seterusnya. Lafaz adzan itu disampaikan ke Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya baik, karena Nabi sudah bermimpi, Nabi sudah mendapatkan petunjuk juga kalau lafaz adzan itu persis. Kemudian panggillah Bilal bin Rabah, dipanggil Bilal. Yang bermimpi itu Abdullah bin Zaid, tapi yang diminta adzan Abdullah bin Rabah. Kenapa? Karena Abdullah bin Rabah yang diminta Hilal apa? Ya Allah, siapa ini? Siapa? Bilal nggih. Bilal bin Rabah, Masya Allah. Bilal bin Rabah nggih. Bilal bin Rabah, panggil Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah dipanggil. Bilal bin Rabah niku suarane enak. Kemudian keras. Suarane enak, suara keras, disiplin. Beliau Bilal bin Rabah ini disiplin banget orangnya.
butuh muadzin tuh butuh disiplin. Sampai muadzin telat itu ya bar. Kemudian berani. Ya, Bilal akhirnya Bilal dikasih tahu lafadznya adzanlah. Itu adzan pertama. Ketika adzan pertama Umar kaget. Yang saya dengar ini persis seperti yang saya mimpi tadi malam. Akhirnya Umar bergegas menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, yang dilafadzkan Bilal persis seperti yang saya tahu tadi malam mimpi di dalam mimpi saya. Nabi mengatakan, iya, saya juga bermimpi mendapatkan perintah yang sama, yaitu inilah yang namanya adzan. Ketika itu adzan selalu Bilal. Bilal selalu adzan, dan itu ketika Nabi ada di Madinah. 1 tahun setelah Nabi hijrah di Madinah. Jadi setelah Nabi di Madinah perintah adzan itu baru turun. Perintah adzan itu baru turun. Kemudian ada adzan itu, dan mulai itu yang adzan Bilal. Begitu Nabi wafat di situ Bilal tidak bisa adzan lagi. Tidak bisa. Bukan tidak mau, tidak bisa. Karena setiap melafadzkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah nangis Bilal. Dan tidak bisa melanjutkan adzannya Bilal bin Rabah. Bilal itu punya kebiasaan. Jadi di Mekah itu yang sudah ke sana mudah-mudahan ke sana lagi, yang belum mudah-mudahan cepat sana lagi. Amin Allahumma amin. Di Madinah itu ada Hujratus Syarif, makam Nabi. Ada makam Nabi Hujratus Syarif namanya. Di belakang makam Nabi itu ada jalan. Di situ ada mihrab tahajud, Nabi biasa tahajud di situ. Di belakangnya ini ada ashabus sufah. Ada seperti tempat gitu untuk ashabus sufah. Ashabus sufah itu orang-orang yang tinggal di masjid. James Bond saya ya, remaja masjid. Tinggal di masjid. Jadi termasuk Abu Hurairah, ada 24 ashabus sufah di situ. Nah, di situ ada pintu namanya pintu Jibril. Malaikat Jibril itu setiap mendatangi Nabi selalu lewat pintu itu, lewat sini. Lewat jalan ini. Sekarang dinamai Babul Jibril, dijaga ketat. Sunnah masuk ke Madinah itu lewat situ.